Bayangkan, 5 tahun dari sekarang, apa jadinya jika pasar tradisional yang selama ratusan tahun menjadi pusat denyut nadi ekonomi rakyat tiba-tiba mati? Apa jadinya dengan jutaan pedagang kecil, buruh panggul tukang parkir, dan keluarga mereka? Pertanyaan ini bukan sekadar retorika. Ini kenyataan yang semakin dekat di depan mata kita. Kemajuan teknologi digital dengan segala aplikasinya telah mengubah pola pikir dan perilaku manusia di seluruh dunia. Dulu, orang rela berdesakan di pasar demi mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Sekarang, cukup dengan satu klik di ponsel. Barang datang ke rumah. Kita, sebagai konsumen, dimanjakan oleh pilihan yang praktis, efisien, dan murah. Dan jawaban atas semua itu jelas. E-commerce perdagangan berbasis internet dengan transaksi online. Akibatnya, perlahan tapi pasti, pasar tradisional, bahkan pusat perbelanjaan modern, semakin ditinggalkan. Mal-mal besar yang dulu megah, kini hanya ramai oleh rojali, rombongan jalan-jalan, bukan pembeli. Fenomena ini menjadi salah satu penyebab melambatnya perekonomian Indonesia. Karena pasar offline bukan sekadar tempat jual beli, ia adalah sebuah ekosistem ekonomi. Setiap pasar offline menghidupi begitu banyak orang. Ada pengelola gedung pasar, pemilik kios, pedagang kecil, tukang parkir, pedagang asongan, sampai buruh angkut yang memikul karang-karang barang. Ketika pasar offline lesu, mereka semua kehilangan denyut hidup. Menurut data BPS tahun 2024, jumlah pedagang pasar tradisional dan grosiran di Indonesia mencapai 30 juta orang. Jika ditambah buruh panggul, karyawan toko, hingga pekerja ekspedisi kargo, totalnya bisa mencapai 60-70 juta jiwa. Bayangkan, itu hampir sepertiga dari penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas ekonomi offline. Ambil contoh pasar Tanah Abang di Jakarta, pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Cara termudah mengetahui apakah pasar ini masih berdenyut atau tidak adalah dengan melihat ekosistem ekspedisi di sekitarnya. Apakah perusahaan kargo masih ramai melayani distribusi? Ataukah satu persatu mereka mulai gulung tikar? Karena merekalah urat nadi yang mengalirkan barang dari Tanah Abang ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Di sisi lain, dunia digital justru terus berkembang. Saat ini, UMKM yang sudah masuk ke ekosistem e-commerce mencapai 25 juta unit. Mereka ditopang oleh 3-4 juta driver ojek online yang setiap hari mengantarkan barang dan makanan ke pintu-pintu rumah. Ekosistem ini terus tumbuh, semakin masif, semakin dominan. Bukan berarti kita harus memilih salah satu, tetapi jelas terlihat keseimbangan ekonomi mulai bergeser. Kita sudah pernah merasakan momen besar yang mengubah arah sejarah. Pandemi COVID-19. Saat itu, ekonomi offline mati suri, pasar-pasar sepi, mal tutup, pedagang kecil menjerit. Sebaliknya, ekonomi online justru menemukan momentumnya. Masyarakat belajar berbelanja lewat aplikasi, belajar menikmati kemudahan teknologi. Dan sejak saat itu, perilaku konsumen berubah permanen. Kita semakin terajar, semakin terbiasa, dan semakin sulit kembali ke cara lama. Tapi mari kita bertanya, apa yang akan terjadi dengan 60-70 juta orang yang hidup dari ekosistem pasar offline? Apa yang akan terjadi dengan keluarga mereka, anak-anak mereka, pendidikan, dan masa depan mereka? Apakah negara siap menampung gelombang pengangguran baru jika pasar tradisional benar-benar mati? Inilah pekerjaan rumah besar bagi para pengambil kebijakan. Pemerintah tidak boleh sekadar bangga dengan angka transaksi e-commerce yang terus meningkat. Harus ada strategi nyata untuk menyeimbangkan antara ekonomi digital dan ekonomi konvensional. Karena jika tidak, kita akan menyaksikan lahirnya kesenjangan sosial yang semakin lebar. Satu sisi, kelas digital semakin nyaman. Sisi lain, kelas offline semakin terpinggirkan. Maka pertanyaan besar itu kembali menggaung. Apakah kita siap? Jika 5 tahun lagi pasar offline benar-benar mati, siapkah kita melihat pasar Tanah Abang, Mangga 2 dan lain-lain mati suri?
Dan jika jawaban jujurnya adalah belum siap, maka waktunya bertindak adalah sekarang, sebelum semuanya terlambat. Ini tanggung jawab gubernur daerah dan menteri perdagangan. Cari solusinya.